Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, jadi kita akan melihat pada pertemuan kali ini terkait dengan politik, hukum, dan investasi ya. Nah, jadi kalau kita melihat sekilas, memang antara politik, hukum, dan investasi itu merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Nah, di mana antara politik, hukum, dan investasi ini memiliki kesamaan yang harus memiliki keterkaitan. Nah, sehingga tanpa adanya politik tidak mungkin adanya investasi. Nah, begitu juga tanpa adanya investasi maka tidak ada munculnya hukum ataupun perekonomian yang baik. Jadi kalau kita melihat sekilas dulu sebelum kita masuk kepada topik diskusi kita, maka kita akan menyadari bahwa kita melihat terkait dengan investasi-investasi yang dilakukan di Indonesia ini, maka ada kesenjangan ataupun adanya keterikatan di mana politik dengan investasi tersebut. Nah, biasanya kalau kita melihat sebuah negara, maka negara-negara tersebut akan memiliki dukungan ataupun kerjasama antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, biasanya kalau kita melihat pemerintahan sebelumnya, pemerintahan SBY pada saat itu sangat dekat dengan negara-negara seperti Uni Eropa dan negara-negara Amerika. Jadi sehingga kita tidak heran banyak dukungan-dukungan ataupun kebijakan-kebijakan baik itu untuk investasi ataupun hal-hal yang lainnya menitik beratkan pada negara-negara Amerika dan negara-negara Eropa. Jadi apabila kita melihat beberapa tahun yang lalu banyak investasi-investasi yang muncul dari negara-negara pendukungnya ataupun negara-negara yang memiliki politik dan investasi yang sama. Namun, kalau kita melihat saat ini, Presiden Jokowi yang sudah banyak diketahui oleh orang, sering melakukan kerjasama ataupun politiknya lebih dekat dengan pemerintah Cina. Oleh karena itu, maka banyak kebijakan-kebijakan ataupun investasi yang didukung oleh negara-negara Cina. Kalau kita melihat juga saat ini banyak perusahaan-perusahaan seperti khususnya terkait dengan energi, baik itu tenaga listrik, tenaga uap, mayoritasnya yang menjadi investornya adalah negara-negara dari Cina. Contohnya saja salah satu yang ada di Nagan Raya. Kalau kita melihat salah satu PLTU yang di Nagan Raya itu merupakan salah satu perusahaan yang investornya adalah negara Cina. Selanjutnya juga bisa kita lihat politik dan investasi ini terkait di mana ada sebuah proyek kereta cepat yang mana proyek kereta cepat ini kalau kita melihat pada saat dilakukannya tender ada dua negara ataupun dua perusahaan yang terlibat di mana perusahaan pertama berasal dari perusahaan Jepang dan perusahaan yang kedua adalah perusahaan yang berasal dari Cina. Namun dalam konteksnya kita melihat yang menang untuk menjalankan tender tersebut adalah perusahaan yang berasal dari negara Cina. Nah, jadi makanya saya katakan tadi, politik terhadap investasi ini sangat-sangat terikat. Nah, namun ada yang sebagian mengatakan bahwa akibat Indonesia melakukan kerjasama investasi dengan Cina baru beberapa bulan yang lalu, proyeknya dinyatakan tidak cukup uangnya. Sehingga negara melalui pemerintahan investasinya harus menambahkan berapa kurang lebih 5-10 triliun untuk bisa menyelesaikan proyek tersebut.
Ada yang sebagian mengatakan hal inilah yang terjadi ketika kita melakukan kerjasama dengan negara Cina. Memang kita tidak tahu juga bagaimana apabila terjadi dengan Jepang. Tapi yang setahu saya, seperti salah satu proyek yang dilakukan oleh Jepang adalah proyek MRT Jakarta. Jadi di situ yang memegang adalah Japan International Railway, JIR. Jadi mereka lah yang mendapatkan tender tersebut untuk membuat MRT tersebut. Dan saya sudah pernah naik dan rasanya ya seperti MRT di luar negeri. Sangat nyaman, sangat bersih, dan pengelolaannya cukup baik. Kita harapkan juga terkait dengan kereta cepat tadi, semoga bisa terlaksana. Walaupun ada yang mengatakan ataupun ada yang setuju, saya termasuk salah satu, boleh saya katakan, saya tidak setuju dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena jaraknya terlalu singkat. Lebih baik apabila kereta cepat itu dibuat ya antara seperti Jakarta ke Surabaya, yang mana jaraknya lebih jauh, sehingga lebih membutuhkan transportasi selain pesawat dibandingkan dengan menggunakan ataupun jarak antara Jakarta dengan Bandung. Karena kalau kita melihat sudah ada kereta api, sudah ada jalan tol, dan jaraknya juga cukup dekat, sehingga menurut saya kurang efektif. Ada lebih baiknya apabila Jakarta-Surabaya yang dibuatkan kereta cepat sehingga lebih bermanfaat. Jadi ini memang sifatnya kembali lagi kepada masing-masing. Ini saudara bisa setuju ataupun tidak terkait dengan pendapat saya dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi sampai saat ini kalau kita melihat masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Kita melihat yang pertama kali terkait dengan politik investasi pintu terbuka. Awal mula politik hukum investasi pintu terbuka ada pada zaman Belanda. Jadi sebenarnya sistem investasi pintu terbuka ini adalah sebuah sistem politik yang mana memberikan kepada semua negara tanpa mempertimbangkan politik ataupun hukum dengan negara di mana investasi tersebut dilakukan. Jadi dia tidak mempertimbangkan negara manakah dia, setelah itu sistem hukum apa yang dia gunakan, sistem perekonomian apa yang digunakan. Karena yang seperti yang kita ketahui dalam pemerintahan di dunia ada beberapa sistem pemerintahan seperti adanya monarki, komunis, republik, dan parlementer. Jadi kalau kita melihat di sini, sebenarnya sistem pemerintahan ataupun sistem investasi ini, investasi pintu terbuka ini sudah ada sangat lama. Masalah modal asing di Indonesia sudah sejak awal kemerdekaan menjadi bagian dari pemikiran aktual program ekonomi Indonesia. Nah, seperti yang kita bahas juga sebelumnya, bahwa sebuah negara itu sangat membutuhkan investasi. Karena bisa sebuah negara tidak membutuhkan sebuah investasi, namun mereka harus membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya saja, kita melihat pada tahun 1945, Indonesia memiliki modal yang sangat terbatas. Kita tidak memiliki cukup uang untuk membuat seperti jalan tol, pelabuhan, airport, terminal, setelah itu menyediakan sumber daya air, gas. Nah, oleh karena itu, dengan adanya investasi-investasi yang dilakukan oleh perusahaan luar negeri ataupun perusahaan dalam negeri, tapi biasanya konteksnya dia berbicara terkait dengan perusahaan luar negeri ataupun negara lain, hal-hal yang tadi ataupun kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh Indonesia tersebut bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Bayangkan kalau kita harus meminjam uang dulu ke contohnya bank asing ataupun World Bank. Setelah itu kita mau melakukan pengeksploitasian.
ataupun pengeboran di dalam minyak untuk mendapatkan minyak. Apa yang harus dilakukan sebelumnya itu? Pasti kita membutuhkan sumber daya manusia. Walaupun ada uang, tidak ada sumber daya manusia, maka hal itu sulit untuk dilakukan. Dengan adanya perusahaan-perusahaan asing tersebut, diharapkan hal-hal tadi bisa mempersingkat. Mereka memiliki modal, mereka memiliki pengalaman, sehingga untuk mendapatkan ataupun menyelesaikan solusi tadi membutuhkan waktu yang lebih cepat. Nah, kalau kita harus melakukan proses demi proses di negara sendiri, contohnya bisa kita katakan Korea Utara. Korea Utara mereka melakukan sistem investasinya sangat tertutup, sehingga negara tersebutlah yang menjalankan semua investasinya. Nah, baik itu melakukan penanganan kesehatan, setelah itu investasinya, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Kita bandingkan dengan negara-negara Timur Tengah, seperti Dubai, setelah itu ada Uni Emirates, ada Qatar. Kenapa mereka bisa mengacu atau bisa berkembang sangat cepat? Karena mereka tidak menolak investasi yang dilakukan oleh negara-negara lain ataupun perusahaan lain untuk masuk ke negara mereka. Namun, yang harus diperhatikan, walaupun banyaknya investasi yang masuk ke negara tersebut, yang harus diperhatikan adalah terkait dengan peraturannya. Seperti Cina. Kalau kita melihat sistem pemerintahan Cina adalah sistem pemerintahan komunis. Namun, banyak negara-negara dari Amerika, Eropa, melakukan investasi ke Cina. Kenapa? Karena sistem investasi di Cina sangat terbuka. Mereka sangat welcome kepada negara-negara asing untuk masuk ke sana. Namun, mereka tetap membatasi ataupun mereka memiliki peraturan yang sangat ketat seperti terkait dengan bidang ekonominya. Jadi ada sebagian bisnis yang tidak bisa dilakukan oleh negara-negara lain. Nah, jadi sehingga membuat batasan. Jadi hal tersebut tidak mengganggu pemerintahan Cina. Setelah itu, ini berkaitan dengan konsep perubahan ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Nah, kalau kita melihat memang sistem pemerintahan yang digunakan sistem Belanda, setelah itu dilakukanlah nasionalisasi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, seperti Garuda, PT PN, setelah itu ada PT KAI. Itu merupakan beberapa perusahaan Belanda yang mana selanjutnya dinasionalisasikan dan dimiliki oleh perusahaan ataupun dimiliki oleh BUMN, Badan Usaha Milik Negara, di mana negaralah yang mengelola perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya, secara esensial, konsep ekonomi nasional salah satu dimensinya adalah sebuah perekonomian di mana pemilikan, pengawasan, dan pengelolaan di bidang ekonomi berada di tangan golongan pribumi ataupun di golongan masyarakat. Nah, jadi ini memang sifatnya terkait dengan seperti BUMN tadi. Nah, walaupun dia dikelola oleh negara, tapi tetap demi kemaslahatan umatnya. Politik hukum investasi diatur secara implisit. Implisit berarti diatur secara tidak jelas sebenarnya ya, tapi dia dimasukkan di dalam Undang-Undang 1945 pasal 33. Nah, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berada atas azas kekeluargaan. Sekarang diatur di Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007. Kita lihat lagi hal-hal terkait dengan politik pintu terbuka. Membuka perdagangan bebas dengan negara maju. Nah, jadi di sini sifatnya adalah dia memberikan akses kepada negara-negara maju untuk melakukan investasi ke Indonesia. Yang kedua, mengundang modal asing. Nah, ini memang sering dilakukan oleh pemerintah ya. Biasanya pemerintah seperti memberikan pengurangan pajak
setelah itu memberikan tempat yang sesuai ataupun dengan kondisinya. Jadi ini beberapa hal ataupun tujuannya adalah untuk mengundang modal asing untuk masuk ke Indonesia. Yang ketiga, meminta bantuan teknis di bidang teknologi dan birokrasi. Nah, jadi kalau kita melihat poin yang ketiga ini dilakukan setelah kita merdeka. Nah, jadi pada tahun 1945, ketika Indonesia merdeka, boleh dikatakan tenaga ahli yang dimiliki oleh orang Indonesia itu sangat terbatas. Nah, padahal ketika sebuah negara merdeka ingin maju ataupun ingin memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakatnya, maka dibutuhkan adalah tim-tim ahli ataupun orang-orang yang profesional. Nah, pada saat itu, karena Indonesia memiliki kedekatan dengan Uni Soviet, yang mana saat ini adalah Rusia, banyak bantuan-bantuan yang diberikan oleh Uni Soviet kepada Indonesia. Salah satunya adalah tenaga-tenaga ahli yang dikirimkan dari Rusia untuk membantu bidang-bidang urgensi ataupun bidang-bidang penting yang harus dilakukan. Seperti tadi, air, jalan. Dan pada saat itu juga, banyak juga pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa yang dikirimkan ke Uni Soviet yang berfungsi ataupun yang bertujuan adalah untuk meningkatkan skill mahasiswa sehingga ketika mereka selesai maka mereka bisa kembali ke Indonesia. Namun dalam hal tersebut, kalau saudara pernah melihat ataupun menonton, ketika kepemimpinan Soeharto tapi kepemimpinan Soekarno jatuh dengan adanya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, banyak mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di luar negeri, mereka tidak diberikan izin lagi untuk masuk ke Indonesia. Karena pada saat itu, Presiden Soeharto mengatakan mereka berkhianat. Padahal fungsi mereka diberangkat ke sana adalah 100% tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Nah, nanti saudara bisa melihat lagi terkait dengan hal tersebut. Banyak dokumenternya di YouTube. Nah, salah satunya juga yang menjadi teknis di bidang teknologi ini seperti jalan-jalan yang dibuat di Kalimantan. Jadi saya pernah membaca, kalau kita melihat Kalimantan itu merupakan salah satu kepulauan yang tanahnya sangat tidak stabil, di mana tanah di bawahnya memiliki rawa yang sangat tebal. Nah, hal apa yang dilakukan oleh teknisi di sana? Yang pertama kali mereka melakukan penggalian sedalam-dalamnya sampai rawa tersebut tidak ditemukan sama sekali ataupun habis. Karena kan sifat rawa dia memiliki batasan juga. Nah, jadi mereka melakukan penggalian untuk membuat jalan sampai rawa tersebut ataupun tanah rawanya sudah hilang. Baru mereka membuat ataupun merancang jalan. Sehingga sampai saat ini jalan yang dibangun oleh tim ahli dari Rusia tersebut masih sangat bagus. Nah, paling hanya ada proses perbaikan. Nah, tapi terkait dengan kualitas jalannya, memiliki kualitas seperti jalan yang ada di Rusia. Nah, itu yang saya baca ya. Setelah itu adanya juga pemberian hutang luar negeri. Nah, memang ada yang sebagian mengatakan bahwa hutang luar negeri itu tidak bisa ataupun tidak setuju. Nah, namun ada yang mengatakan bahwa hutang luar negeri itu harus dilakukan seperti tadi untuk mempercepat proses pembangunan. Ini memang bersifat sangat opsional ya, ada yang mendukung, ada juga yang tidak. Setelah itu membuka komunikasi kultural dengan dunia lain, jadi dunia luar. Jadi sifatnya di sini sebenarnya terkait dengan investasi tersebut juga akan membuka kultural ataupun sifat-sifat yang lain. Politik pintu terbuka. Perubahan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan. Poin yang kedua adalah
pergeseran paradigma dari sentralistik menjadi desentralistik. Nah, jadi ini kalau kita melihat pada poin yang kedua, yang disebut sentralistik itu adalah kita hanya berfokus kepada satu negara saja. Nah, jadi kita seperti tadi, kita hanya melakukan kerjasama dengan satu negara saja. Namun dengan adanya politik pintu terbuka ini, diharapkan sebuah negara tersebut bukan hanya berpatokan kepada satu negara saja, tapi diharapkan negara tersebut bisa melakukan kerjasama-kerjasama untuk meningkatkan investasinya dengan negara-negara lain tanpa mempertimbangkan sistem pemerintahan, ekonominya, hukum, dan hal-hal yang lainnya. Setelah itu kita melihat ada dua jenis teori investasi. Yang pertama kali yang disebut dengan Neoclassical Economic Theory. Teori ini berpendapat bahwa investasi yang dilakukan oleh asing ataupun foreign direct investment memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi ataupun host country. Nah, ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di mana dengan adanya investasi langsung dari negara lain, maka hal ini akan memberikan ataupun mendorong sebuah negara untuk maju lebih cepat. Seperti salah satunya adalah Cina. Kalau saudara melihat Cina pada tahun 1980, di mana pada saat itu Cina benar-benar mengatakan bahwa sistem pemerintahan kami adalah sistem pemerintahan komunis. Jadi mereka menjalankan pemerintahannya total tanpa ada bantuan dari negara-negara lain, ataupun mereka tidak mengizinkan negara-negara dari negara kapitalis seperti Amerika, Jerman, Inggris untuk masuk ke sana untuk melakukan penanaman modal. Sehingga sebelum tahun 1980 tersebut, Cina merupakan salah satu negara termiskin. Namun setelah pada tahun 1980, maka dibukalah akses kepada negara-negara barat tadi. Jadi Amerika, Inggris, Jerman mulai melakukan investasi ke Cina. Kenapa mereka melakukan investasi ke Cina? Karena di Cina ketika dilakukannya pembukaan tersebut, tenaga kerja pada saat itu sangat-sangat murah. Berbeda dengan tenaga kerja di negara-negara maju, yang mana mereka dibayarnya per jam. Hal inilah yang mendorong negara-negara dan perusahaan-perusahaan dari Barat masuk ke Cina, karena mereka mengetahui hal itu bisa memberikan penghematan yang sangat banyak. Yang kedua, kalau kita melihat, Cina merupakan negara dengan penduduk yang sangat besar ataupun sangat banyak, sehingga ini akan mengurangi kos distribusi dari barang. Nah, poin yang kedua kita melihat adalah dependensi teori. Teori ini secara diametral berlawanan dengan ekonomi klasik yang berpendapat bahwa foreign investment tidak menimbulkan makna apapun bagi pembangunan ekonomi di host country. Nah, jadi ini sebenarnya dua teori yang sangat bertentangan ya. Satu mendukung adanya investasi di suatu negara untuk memberikan kemajuan bagi suatu negara. Di satu sisi lain, ada yang mengatakan dependensi teori, yang mana mereka mengatakan bahwa investasi yang dilakukan oleh negara asing ataupun perusahaan asing tidak memberikan manfaat apapun bagi host country. Nah, ini ada yang mengatakan juga seperti kondisi Indonesia saat ini, ketika perusahaan-perusahaan Cina banyak masuk ke Indonesia. Ada yang mengatakan mereka hanya mengambil manfaat dari negara di mana dilakukan investasi. Itu memang kembali lagi terkait dengan peraturannya. Tapi seandainya investasi dari luar masuk ke sebuah negara, contohnya Indonesia, apabila pemerintahnya bisa membuat peraturan-peraturan yang tidak merugikan masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan juga tidak merugikan investor,
maka saya yakin hal itu akan berkesinambungan. Contohnya seperti Vietnam. Vietnam juga negara komunis, tapi beberapa tahun ini banyak perusahaan-perusahaan yang mulai masuk ke negara Vietnam. Karena mereka memiliki ataupun memberikan kepastian hukum bagi investor untuk melakukan hal tersebut. Karena seperti yang kita pahami bahwa tidak ada sebuah perusahaan yang masuk ataupun yang berinvestasi hanya mencari ataupun membuka lapangan pekerjaan. Pasti si investornya ataupun si pemegang sahamnya tidak setuju. Tapi hal inilah yang terjadi. Pasti mereka ingin mencari keuntungan. Setelah itu ada teori yang ketiga ya, the middle path theory. Banyak negara berkembang mengembangkan regulasi antara lain mengatur penapisan dalam perizinan dan pemberian insentif melalui kebijakan investasi. Ini seperti yang saya jelaskan terakhir kali. Jadi negara tersebutlah sebenarnya yang harus membatasi. Jangan sampai melakukan ataupun memberikan insentif yang sangat banyak sehingga merugikan negara tersebut. Contohnya, bagi sebuah negara masuk ke Indonesia akan diberikan potongan 30% pajaknya. Ternyata dalam implementasinya 30% itu tidak memberikan banyak manfaat. Karena sekarang saat ini kurang lebih pajak itu 50%. Memang dia nanti ada jumlah besaran penerimaannya. Jadi di sini ada anatomi terkait dengan urusan pemerintahan. Yang pertama kali, urusan pemerintah itu ada yang bersifat absolut. Yang mana yang diaturnya di sini adalah Hankam, pertahanan dan keamanan. Setelah itu moneter, justisi ataupun pengadilan, politik luar negeri, dan agama. Setelah itu urusan pemerintah juga dia bersifat konkuren ataupun urusan bersama pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi di sini maksudnya adalah ada dua kebijakan yang diatur oleh pemerintah pusat. Kalau kita melihat yang urusan absolut ataupun mutlak urusan pusat, maka urusan-urusan tersebut tidak bisa dikelola ataupun diganggu-gugat oleh provinsi-provinsi. Contohnya di sini adalah terkait dengan moneter, terkait dengan naik turunnya bunga. Setelah itu terkait dengan politik luar negeri. Politik luar negeri ini contohnya melakukan kerjasama dengan sebuah negara. Tapi anehnya, tapi ada anehnya, khusus untuk pemerintah Aceh, melalui Undang-Undang Pemerintah Aceh, di mana Aceh memiliki Wali Nanggro. Kalau kita melihat salah satu fungsi dari Wali Nanggro tersebut sangat unik, di mana Wali Nanggro dapat melakukan kerjasama asing dengan negara lain. Tapi kalau kita melihat di sini berarti ada pertentangan. Tapi nggak tahu kenapa hal tersebut bisa diterima. Karena biasanya nanti kan ada pengajuan di MK ataupun Mahkamah Konstitusi karena adanya undang-undang yang bawah bertentangan dengan undang-undang dasar. Namun kalau kita melihat pilihan ataupun beberapa yang lain, contohnya pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan, dan lain-lain, hal-hal ini bisa diatur oleh pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi sifatnya memang sangat umum ya, ataupun sangat luas. Dia nanti tergantung lagi kepada luasnya ataupun bisnis apa yang dilakukannya. Di sini ada beberapa urusan yang wajib dilakukan oleh pemerintahan daerah. Yang pertama kali adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan. Jadi ini makanya ketika kita ingin melakukan ataupun ingin membangun, ada yang disebut dengan IMB, izin mendirikan bangunan. Memang kalau kita melihat IMB ini seharusnya sangat penting. Namun dalam implementasinya juga banyak yang tidak mengaturnya. Contohnya seperti di daerah kantor DPR. Sebenarnya peruntukan berdasarkan perencanaannya di daerah itu merupakan daerah perkantoran.
Nah, jadi tidak ada ya, seperti restoran ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, namun dalam implementasinya ternyata ada restoran di dalamnya. Nah, setelah itu perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Nah, ini mesti terkait juga pemerintah Aceh ataupun contohnya kita menggunakan Kabupaten Kota Banda Aceh, mereka memiliki penataan kota, di mana di sini bisa digunakan, di sana tidak digunakan. Nah, jadi makanya Pemda harus mengaturnya sehingga penataan kotanya lebih bagus, lebih enak. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman. Ini terkait dengan keamanan. Yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Nah, seperti adanya kelistrikan, air, setelah itu jalan. Nah, ini merupakan urusan yang dilakukan oleh Pemda. Penanganan bidang kesehatan. Dan terakhir, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi SDM potensial. Setelah itu, ada juga, kalau tadi yang pertama kita lihat wajib, maka yang poin kedua ini bersifat pilihan. Bersifat pilihan berarti bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan. Yang pertama kali adalah pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah. Nah, contohnya, kita lihat di paling mudah sekarang di Takengon. Nah, di Takengon itu sekarang sangat terkenal dengan kualitas kopinya. Nah, nanti si pemerintah boleh menggunakan pertambangan atau bukan pertambangan tapi perkebunan kopi menjadi salah satu potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang maksud bersifat pilihan di sini, nanti bisa saja walaupun di Takengon sudah memiliki keunggulan perkebunannya itu kopi, ternyata pemerintah memiliki gambaran lain. Mereka berpendapat bahwa contohnya pertambangan lebih menguntungkan. Jadi banyak tanah-tanah yang akan dilakukan pertambangan. Jadi ini bersifat pilihannya. Apakah ingin melanjutkan yang sudah ada ataupun akan mengembangkan sesuatu yang baru. Motif investor. Investor hanya akan datang ke daerah jika yakin dapat memperoleh keuntungan secara wajar dan rasional. Nah, ini sudah saya bilang berkali-kali sebenarnya ya, motif investor. Nah, karena tidak ada seorang pun yang akan melakukan investasi di sebuah daerah ataupun di sebuah negara tanpa mempertimbangkan sejauh apa keuntungan yang akan didapatkan. Karena mereka harus melakukan penanaman modal yang sangat banyak. Setelah itu kita melihat lagi bidang penanaman modal asing. Jadi di sini sebenarnya terkait dengan bidang penanaman modal asing ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, salah satunya adalah hal-hal yang dapat dikelola oleh perusahaan asing ataupun investor asing. PMA secara penguasaan penuh. PMA kerjasama dengan modal nasional. Di sini di mana PMA ataupun investasi asing bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan di Indonesia. Ada beberapa bidang yang dapat dilakukan dan ada juga beberapa bidang usaha yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan asing. Nah, kalau kita melihat di sini, bidang-bidang yang tertutup untuk penguasaan penuh PMA. Berarti dalam konteks hal ini, perusahaan ataupun investasi dari luar negeri, mereka tidak bisa memiliki 100% saham atas perusahaan tersebut di Indonesia. Nah, jadi mereka harus melakukan ataupun bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Namun kadang-kadang hal yang terjadi adalah PMA, perusahaan modal asing ini, membuat ataupun bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Indonesia, namun
Nah, namunnya semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut tergantung kepada bidang PMA tersebut. Nah, jadi di sini ada pelabuhan, transmisi dan listrik, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api, pembangkit tenaga atom, media massa. Nah, tapi kalau kita melihat contohnya pendambangan minyak, nah, itu banyak perusahaan-perusahaan seperti dari Chevron, Shell, setelah itu mobil oil. Kenapa mereka diizinkan? Karena di sini tidak menutup ataupun tidak adanya pelarangan untuk melakukan investasi di bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. Setelah itu, yang harus diperhatikan juga terkait dengan penanaman modal asing, dia yang pertama kali harus dilihat adalah bentuk badan usahanya. Jadi bentuk badan usaha tersebut harus bersifat PT. Dia tidak boleh CV, UD, koperasi, setelah itu apalagi. Nah, jadi dia sifatnya berbadan usaha PT. Karena kan antara PT, CV, UD memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Jangka waktu maksimal adalah 30 tahun. Hak atas tanah, HGB, HGU, dan hak pakai. Jadi di sini PMA tidak bisa memiliki tanah. Jadi dia hanya bisa memiliki tanah bersifat hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai. Tenaga kerja PMA bebas menentukan direksi. Jadi di sini PMA bebas menentukan direksi ya. Apakah boleh menggunakan tenaga ahli mereka ataupun merekrut tenaga yang ada di Indonesia. Setelah itu dibolehkan memakai tenaga kerja asing, tetapi harus melibatkan tenaga kerja Indonesia. Ini juga diatur di dalam undang-undang ya. Boleh menggunakan tenaga kerja yang ahli, yang berasal dari negara ataupun orang-orang tertentu. Tapi untuk kelas menengah ke bawah itu harus menggunakan tenaga kerja Indonesia. Nasionalisasi, jika kepentingan nasional menghendaki. Nah, jadi nasionalisasi ini adalah sebuah proses yang mana perusahaan yang dimiliki oleh negara ataupun perusahaan dari negara lain dikonversikan menjadi perusahaan milik Indonesia. Nah, jadi ini terjadi pada tahun 1945 ya. Setelah terjadinya kemerdekaan Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan Belanda yang dikonversikan menjadi perusahaan Indonesia. Tapi kalau sekarang tidak bisa dilakukan seperti itu lagi. Nah, pemerintah Indonesia harus membeli sahamnya. Contohnya 3 tahun 4 tahun yang lalu Indonesia melakukan pembelian saham Freeport, yang mana sebelumnya Freeport itu adalah kepemilikannya total oleh perusahaan. Namun Indonesia membeli perusahaan Freeport tersebut. Setelah itu kita melihat efek negatif otonomi daerah terhadap investasi. Jadi kita melihat ada sebagian daerah yang diberikan otonomi untuk menjalankan investasinya. Boleh kita bilang salah satunya adalah Aceh. Ada beberapa bidang-bidang yang khusus. Nah, contohnya BPMA, Badan Pengelolaan Migas Aceh. Nah, jadi BPMA lah yang bertanggung jawab untuk mengelola segala aset terkait dengan minyak dan gas tadi. Setelah itu ekonomi biaya tinggi. Banyak pungutan dan pajak daerah yang membebani investor. Nah, dikhawatirkan ini ya. Yang kedua, tumpang tindih kewenangan. Tidak jelas kewenangan perizinan investasi oleh pusat, provinsi, atau kabupaten ataupun kota madya. Yang ketiga, perekrutan tenaga kerja. Banyak daerah mensyaratkan perekrutan tenaga lokal yang tidak memenuhi kualifikasi. Nah, jadi ini salah satunya juga ya kalau kita melihat banyak yang mewajibkan untuk memperkerjakan orang ataupun putra daerah walaupun mereka tidak memiliki kualifikasi yang cukup. Apalagi kalau kita berbicara terkait dengan pengelolaan gas. Nah, itu kan banyak hal-hal yang sangat teknis. Nah, ada sebagian daerah yang ingin mengerjakan putra daerahnya. Sebenarnya kalau mereka memiliki kualifikasi ya tidak masalah ya. Tapi
Hal ini muncul ketika mereka tidak memiliki kualifikasi, namun meminta untuk bekerja. Kerjasama antar daerah. Tidak ada kerjasama dan standarisasi peraturan daerah. Oke, karena slide kita juga sudah habis terkait dengan politik, hukum, dan investasi. Jadi memang kalau kita melihat sekilas di dalam poin-poin kita ataupun topik yang kita membahas hari ini memang sangat menarik ya. Memang sebuah negara itu tidak bisa terlepas dari negara yang mendukungnya ataupun negara yang menyokongnya. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan investasinya biasanya karena adanya politik investasi tersebut bersifat blunder ataupun tidak bisa terkontrol. Oleh karena itu, makanya politik investasi ini bukan berarti salah, namun harus dipertimbangkan lagi. Jangan sampai ada kebijakan-kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang merugikan negara tersebut. Nah, diharapkan juga dengan adanya politik pintu terbuka tadi, sebuah negara bukan hanya menitik beratkan ataupun bekerja sama kepada satu negara saja, ataupun bekerja sama dengan sistem pemerintahan yang sama saja. Namun diharapkan dengan adanya investasi pintu terbuka ini mendorong negara-negara yang berbeda latar belakang bisa bergabung dan bisa mendukung sebuah negara untuk menjadi negara tersebut lebih maju. Namun yang perlu dibatasi adalah pemerintah dari sebuah negara tempat dilakukan investasi tersebut tidak boleh merugikan negaranya sendiri. Walaupun apapun iming-iming yang dilakukan oleh negara-negara ataupun perusahaan investor yang ingin melakukan investasi di negara tersebut. Karena dengan adanya aturan ataupun peraturan hukum yang sangat baik, maka sekuat apapun perusahaan tersebut, maka tidak akan berpengaruh kepada negara tempat dilakukannya investasi. Demikian perkuliahan kita hari ini. Semoga memberikan banyak manfaat ataupun dapat mengetahui apa-apa saja tadi terkait dengan teori-teori investasi, setelah itu apa-apa saja dampak yang dapat dihasilkan oleh sebuah negara. Ada banyak informasi-informasi yang penting. Semoga perkuliahan hari ini bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.